Secara garis besar, budaya di Kabupaten Kutai Kartanegara dibagi menjadi 3 bagian. Budaya hulu, budaya kerajaan, dan budaya pesisir, yang masing-masing telah berakulturasi, baik melalui pengaruh dari masyarakatnya sendiri maupun pengaruh dari luar. Daerah pesisir pantai merupakan daerah yang kaya akan budaya, dikarenakan pesisir merupakan tempat pertama yang didatangi pendatang untuk menetap, berdagang, mencari hasil laut, dan sebagainya. Tenggarong sebagai ibu kota Kesultanan Kutai, di mana semua bangsa-bangsa di Nusantara itu datang berniaga, mencari penghidupan di sini. Kemudian terjadilah akulturasi budaya. Budaya Kutai pesisir itu karena dominan suku-suku pendatang, sehingga kemudian disebut budaya pesisir, di mana ini berbeda dengan budaya yang ada di pedalaman dan budaya keraton. Yang terus serta memperkaya kebudayaan Kutai adalah kedatangan rombongan dari Kerajaan Wajo yang kemudian menghadap Raja Kutai untuk meminta berdiam atau menetap di tanah Kutai. Karena suku-suku yang datang ke tanah Kutai itu adalah mayoritas Muslim, pembacaan Barzanji itu juga dilakukan di malam Jumat saat upacara Erau. Selain itu juga ada misalnya tradisi lisan seperti tarsul, besaer, beladon, bepantun, dan lain-lain. Kalau tari-tarian, kita mengenal tari berbagai macam bentuk tari Jepen ya. Kita bisa membedakan 2 hal. Pertama, adanya tari pesisir yang memang bermukim di wilayah pesisir pantai. Kemudian tari tepian yang bermukim di wilayah sungai aliran Mahakam. Apa pembedaan tentang Jepen atau pesisir yang berada di tepian, kemudian berada di pesisir, itu sangat berbeda. Gerakan mereka yang berada di daerah pesisir itu lebih dinamis sesuai dengan geografis atau wilayahnya, yang mungkin pengaruh laut yang gelombangnya lebih besar. Sementara rekan-rekan kita yang berada di wilayah tepian itu lebih halus. Tradisi kelahiran dalam suku Kutai yaitu selamatan 4 bulanan kehamilan, kemudian selamatan 7 bulanan kehamilan dengan tradisi belenggang. Kemudian setelah melahirkan ada namanya plas uling atau plas bidan. Kemudian ada acara tasmiahan, kemudian tijak tanah, nijak batu, naik ayun, dan ketumbang apam. Dalam tradisi pernikahan, yaitu pertama adalah bedatang atau ngantar carangan, kemudian yang kedua adalah nyorong tanda atau menyerahkan keris, yang ketiga adalah tunangan atau tukar cincin, yang keempat adalah ngantar jujuran atau yang biasa disebut dengan seserahan, kemudian ada upacara beluluh pengantin dan mendi pengantin. Seni musik dalam tradisi Kutai ada kelintangan yang biasa digunakan untuk mengiringi upacara adat belian. Kemudian ada tingkilan, kemudian ada gamelan keraton Kutai. Setiap tahun puluhan warga di Kutai Kartanegara atau Kukar, Kalimantan Timur menggelar ritual adat Mapandre Kampung. Tradisi memberikan sesajen di tengah laut ini merupakan tradisi turun-temurun masyarakat Bugis pesisir.
Ini dulunya karena sering terjadi musibah. Jadi kadang-kadang kapal tenggelam, kadang-kadang musibah di laut, angin topan dan sebagainya. Akhirnya ada masyarakat leluhur itu punya inisiatif bagaimana kalau kita mengadakan selamatan laut. Jadi rangkaiannya itu pertama kita menyiapkan bola suji dulu, kemudian kita menyiapkan bahan-bahan yang mau dimasukkan ke bola suji itu tadi. Nah, setelah selesai persiapan itu bola suji itu diiring dengan gendang menuju pantai. Nah, setelah sampai di pinggir pantai, nanti bola suji itu dimasukkan ke kapal yang khusus untuk membawa. Biasanya itu juga perahu atau kapal yang dipakai mereka untuk melaut, untuk mencari ikan, itu biasanya juga dihiasi. Nah, jadi bola suji itu ada 2 tempat pelarungannya, itu ada di Selat Makassar, ya. Kemudian ada di sini ada Tanah Merah. Di samping ceritanya para leluhur kita dulu itu supaya hadir para penguasa-penguasa yang ada di laut itu supaya bisa hadir. Jadi kita menunggu. Makanya kita berputar 3 kali itu sambil menunggu kehadiran beliau. Nah, setelah para penguasa itu hadir, maka barulah bola suji itu tadi diturunkan ke laut. Seusai pelaksanaan ritual sendiri, warga dan para nelayan melanjutkan pesta. Sebagai bentuk lain bersyukur, warga bersenang ria melakukan kegiatan belimbur, yang berarti mensucikan diri. Harapan kami budaya Kutai akan tetap lestari, menjadi salah satu khasanah kekayaan budaya Nusantara, Negara Kesatuan Republik Indonesia.